Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul Adzim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, bersyukur pagi ini lagi-lagi Allah masih memberikan kepercayaan pada kita untuk bisa hadir di masjid ini. Kehadiran Bapak Ibu di masjid ini bukan semata-mata rutinitas, tetapi ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa panggilan, tanpa kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Karena kita mempercayai dalam Al-Quran bahwa tidak ada daun yang jatuh selembar pun dari pohon ke atas tanah di luar rencana Allah. Itu Allah berfirman di Quran bahwa daun saja yang jatuh dari pohon ke tanah itu dalam rencana matangnya Allah. Apalagi kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di masjid, lebih dari sekedar daun. Dan karena itu pasti dalam rencana Allah. Karena kita bagian dari rencana Allah, pasti rencana Allah itu yang terbaik. Maka tidak ada alasan untuk bersyukur pagi ini. Waktu subuh tidak hanya persoalan terbitnya fajar, tidak hanya menjelang terbitnya matahari. Waktu subuh adalah cara terbaik untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mempercayai kita, masih diberi nafas, jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa melihat, ya, hati kita masih tetap terpanggil untuk bisa hadir. Jadi kesyukuran kita pagi ini harus luar biasa. Apalagi ada satu hadis, ini sebagai prolog saja. Kata Nabi, salah satu nafarin yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok manusia
yang akan mendapat perlindungan dari Allah, di mana tidak ada satupun yang mampu melindungi manusia, melindungi seorang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an." Takutlah satu hari di mana orang tidak bisa membela siapapun, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu, Bapak Ibu, betul-betul suasana kemandirian. Jadi ada satu zona dalam episode hari kiamat itu yang disebut dengan mahsyar. Dan mahsyar itu Imam An-Nawawi dalam kitab Syu'bul Iman menggambarkan ardun baydhaun wasi'atun, satu lapang, tanah lapang yang luas, yang warnanya putih seperti mega dan luasnya itu tak terbatas. Itulah mahsyar. Jadi nanti Bapak Ibu, kita akan melewati satu zona untuk sebelum masuk surga, ya. Kita dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Dan mahsyar itu digambarkan sebagai tanah yang berwarna putih seperti awan dan luasnya tak terbatas. Dikumpulkanlah manusia dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat untuk diperlihatkan amalnya. Dan alam mahsyar itu Bapak Ibu amazing, kalau orang bilang amazing. Ada ajaib. Kita di sini tenang. Di sebelah kita ada orang yang mandi dengan keringatnya. Di sebelah kiri kita ada yang berdarah-darah. Di sebelah sana banyak ibu-ibu yang ngobrol. Ya, kayak. Jadi keajaiban yang luar biasa terjadi di alam mahsyar itu, ada orang yang tenang-tenang saja menjalaninya, tapi di sebelah kanannya tenggelam oleh keringatnya, sebelah kirinya tenggelam oleh darahnya. Ayah tidak kenal ibu, ibu tidak kenal ayah, anak tidak kenal bapaknya, suami tidak kenal istrinya, istri tidak kenal suaminya, saudara tidak kenal saudaranya, semua asing di alam mahsyar itu. Itu Quran menjelaskan. Jadi satu masa, satu era, satu zona di mana orang tidak saling mengenal, keluarganya nggak tahu di mana, kemana, asing. Dan ada satu riwayat alam mahsyar itu suasana yang mengerikan, dan kita akan lewat itu semua. Nah pertanyaannya ini sebagai pengantar kuliah subuh kita saja. Pertanyaannya, apakah ada suaka perlindungan dari Allah pada saat situasi seperti sulit seperti ini? Nah, hadis Nabi yang tadi saya bacakan, ada 3 golongan yang berpotensi akan mendapat perlindungan dari Allah dan pengawalan dari Allah pada saat di alam mahsyar situasi yang paling sulit. Siapa mereka? Nah ini Bapak-bapak. Pertama adalah al-mutawaddi'u fil makan. Ini pekerjaan simple, sederhana, tidak butuh biaya, tidak butuh energi tinggi, tapi efeknya menghadirkan pengawalan Allah pada saat nanti kita di hari kiamat. Apa itu? Orang yang terlatih berwudu pada saat situasi lagi malas, lagi tidur nyenyak, lagi dingin, lagi suasana nggak kiem, malas, tapi memaksakan diri untuk terus melatih wudu. Maka kata Nabi, wudu yang mengalir pada wajah dan tangannya adalah cara terbaik untuk menghadirkan pengawalan Allah nanti pada saat kita di alam mahsyar. Allah akan hadir dalam kesulitan kita di alam mahsyar untuk mempermudah dan mengawal perjalanan kita karena kita terlatih melaksanakan wudu pada saat situasi sangat malas. Kalau menjelang subuh, apalagi tengah malam untuk tahajud itu kan malas banget. Pertarungan melawan setannya kenceng. Tapi barang siapa yang memaksakan diri untuk mengambil air wudu, itulah cara Allah akan menghadirkan pertolongan pada saat nanti di hari kiamat. Alhamdulillah Bapak-bapak pasti datang ke masjid hadir dengan suasana sudah berwudu. Kalau wudu itu sebenarnya filosofinya sederhana, Pak.
Allah itu zat yang maha bersih. Jadi nggak mungkin orang datang menghadap Allah dalam situasi tidak bersih. Maka disimbolkan dengan wudhu. Nabi Musa alaihissalam ketika membawa keluarganya di lembah Bukit Sinai, beliau melihat cahaya api di langit di atas bukit. Ketika melihat cahaya api, Nabi Musa mengatakan, "Wahai saudaraku, kau tinggal di sini, aku akan naik ke atas bukit dan aku akan menemui api itu. Siapa tahu dari api itu aku mendapat petunjuk." Naik ke atas bukit, Pak, Nabi Musa. Gunung Sinai yang terkenal itu. Sampai di atas bukit, cahaya api semakin menyala. Begitu Nabi Musa mendekat kepada cahaya api, tiba-tiba api itu bicara. Apa kata api? "Hai Musa, lepas kedua sendal." Ini riwayatnya ada dalam surat Toha ayat 9 sampai ayat 14. Nanti Bapak bisa dicek. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit dan merapat kepada cahaya api yang menyala terang itu, tiba-tiba api itu bicara dan mengatakan, "Wahai Musa, lepas kedua sendalmu karena engkau akan berhadapan dengan suasana, dengan daerah suci." Maknanya apa? Sendal adalah simbol duniawi. Sendal adalah simbol kekotoran. Sendal adalah atribut-atribut yang bukan bersifat imateri. Maka ketika kita menghadap zat yang maha suci, atribut itu harus dilepas. Kotoran, duniawi, pikiran yang belum nyaman dilepas semua, karena kita akan menghadap zat yang maha suci. Filosofinya apa? Allah maha suci, nggak mungkin akan diterima ibadah kita kalau kita tidak suci. Maka ada simbol namanya wudhu. Itu baca dalam surat Toha ayat 9 sampai ayat 14. Sampai api itu kan mengatakan, "Ya Musa, aku adalah Tuhanmu. Sembahlah aku," kira-kira begitu ya. "Sholatlah karena aku dan berzikirlah kala aku, dan hari ini aku pilih kau sebagai seorang rasul." Dilantiknya Nabi Musa pada saat di Gunung Sinai itu terdapat dalam surat Toha, dan Allah merepresentasikan dirinya seperti api, cahaya api yang terang. Kalau manusia, Pak, impossible, tidak mungkin melihat Allah. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena Allah itu zat yang maha gaib, maha metafisik. Nggak mungkin dilihat dengan fisik kita. Tapi pertanyaannya, Allah itu tidak mungkin dilihat oleh manusia. Pertanyaan, bagaimana kalau Allah yang ingin ketemu dengan manusia? Jadi Bapak Ibu, kita semua sebagai manusia biasa tidak mungkin melihat dan bertemu Allah secara fisikly. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kalau Allah ingin bertemu dengan manusia? Jawabannya kisah Nabi Musa. Allah datang ke Gunung Sinai, ingin menemui Nabi Musa dan ingin melantik Nabi Musa, maka Allah menampakkan diri seperti cahaya api. Bagi Allah, mau menampakkan sebagai apapun itu urusan Allah. Dan pada saat ketemu dengan Nabi Musa, Allah menampakkan diri seperti cahaya api. Maka di dalam riwayat, disitulah awal pertama Nabi Musa dilantik menjadi seorang rasul. Nah, pertanyaannya apa tadi? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melepas kedua sendalnya karena akan berhadapan dengan zat yang maha suci. Sendal itu simbol kekotoran. Sendal itu simbol duniawi. Maka ketika orang datang ke masjid masih mikirin dunia, maka ketika orang datang ke masjid masih mikirin hal-hal yang bersifat materi, maka Allah tidak akan terima kehadiran dia. Kira-kira begitu. Jadi wudhu tidak hanya persoalan fisik, tapi juga persoalan batin. Membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan jiwa, ya, membersihkan perasaan, baru datang kepada Allah dalam posisi fokus suci, gitu ya. Tidak hanya fisiknya, tapi jiwanya. Maka Allah pun akan datang dengan menyambut kehadiran kita semua. Nah, Bapak Ibu, dari hadis itu, maka wudhu tidak hanya persoalan fisik, tapi persoalan batin. Kalau orang melakukan wudhu secara serius dan dilakukan dengan secara serius, maka dia punya garansi mendapat perlindungan dari Allah pada saat nanti di hari kiamat. Pekerjaan sederhana, simple, tidak butuh biaya tinggi, tidak butuh energi tinggi, tapi efeknya akan menghadirkan
pertolongan Allah. Bahkan dalam hadis lain, kalau nggak salah pernah saya kaji beberapa waktu yang lalu, salasun kafarat, masih ingat Pak? Ada 3 yang bisa menghancurkan dosa kita, menghapuskan dosa. Kaitan dengan hadis ini, hadis Nabi juga. Apa kata Nabi? Isbahul wudu fis sabarat. Masih ingat ya? Iya. Menyempurnakan wudu pada saat situasi dingin, lagi betul-betul nggak mau pegang air, tapi kita memaksakan diri menyempurnakan wudu, kata Nabi, maka air wudu yang mengalir pada wajah dan tangan kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang kedua, apa yang menggugurkan dosa dari 3 tadi? Naqlul aqdam ila jamaah, melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat berjamaah, itu garansinya gugur semua dosa-dosa kita, kata Nabi. Jadi kehadiran Bapak di waktu subuh di masjid ini bukan mubazir, ini pentingnya luar biasa. Tapi memang bagi yang punya dosa Pak ya, kalau Bapak itu kan kelihatan wajahnya wajah tak punya dosa semuanya. Yang punya dosa kalau melangkahkan kaki dari rumah ke masjid maka gugur semua dosa. Dan yang ketiga apa? Intidharus sholat ba'da sholat, menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai sholat. 3 yang menggugurkan dosa. Kembali kepada hadis tadi. Tapi tema kuliah subuhnya belum mulai Pak ini. Ya. Baru pengantar aja. Memotivasi kita semua bahwa menghadirkan kita ke masjid di waktu subuh itu keren banget. Keren banget. Ya. Allah Nabi mengibaratkan kehadiran Bapak Ibu untuk sholat 2 rakaat fajar sampai di sambung subuh itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nggak pakai logika, pakainya iman. Kalau pakainya iman kita percaya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ketika Bapak datang ke masjid, sholat 2 rakaat fajar ditambah sholat subuh, keren banget. Nah, itu yang pertama yang membuat kita mendapat perlindungan dari Allah. Yang kedua, yang akan kita dapat perlindungan nanti di alam mahsyar itu adalah apa? Bapak-bapak juga. Al-mashi ilal masajid fil dhulmi. Melangkahkan kaki menuju masjid-masjid pada saat situasi masih gelap. Nabi yang bilang. Jadi tidak ada mubazirnya ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke masjid ini pada saat tadi masih gelap. Itu Allah sedang menyiapkan pertolongan untuk nanti pada saat kita menyeberang ke alam mahsyar. Subhanallah. Karena Nabi yang bicara tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Nabi pasti benar. Jadi langkah kaki Bapak ke masjid di waktu gelap tadi itu sudah menjadi catatan dari Allah bagi Allah untuk menyiapkan perlindungan nanti. Allah akan hadir pada saat nanti kita dalam kesulitan di alam mahsyar. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang terlatih selalu datang ke masjid di waktu subuh pada saat masih gelap. Nah, yang berikutnya kata Nabi, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kata Nabi adalah mut'imul ja'i' kalau bahasa Arab. Bahasa kitanya orang yang terlatih memberi makan orang yang lapar. Bapak-bapak ketika pergi dari komplek, kemudian di jalan ada orang yang terlihat sepertinya belum makan, lalu menyengajakan diri memberikan makanan atau kan memberikan uang, lalu dia tersenyum dengan apa yang kita berikan, lalu ada alunan doa dari orang itu, terima kasih Pak, semoga rezekinya lancar, semoga perjalanannya diberkahi oleh Allah. Itu energi luar biasa Pak. Dan pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang itu lalu dia bahagia, maka Allah sudah menyiapkan pengawalan nanti kita di hari alam mahsyar. Melatih berbagi pada orang lain adalah cara kita menghadirkan perlindungan nanti di hari kiamat. Maka bersyukurlah orang-orang yang terbiasa berbagi pada orang. Empati. Nah, itu sebagai mukadimah. Jadi mukadimah kita yang pertama bahwa ada 3 yang nanti akan menjadi perlindungan ya, akan menjadi garansi kita mendapat perlindungan dari Allah di alam hari kiamat, yaitu yang pertama berwudu pada saat situasi sedang malas. Yang kedua apa tadi Pak? Berjalan ke masjid dalam situasi masih gelap.
Yang ketiga, apa Bu? Makan. Berbagi makanan pada orang yang lapar. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas satu tema tentang makom. Makom itu kalau bahasa Inggrisnya namanya station, stasiun. Jadi untuk mencapai tingkat tinggi dalam pandangan Allah, orang harus melalui etape. Kalau dalam ilmu tasawuf itu dikenal dengan makom fit tasawuf. Jadi orang ingin mendekatkan diri pada Allah sampai tingkat makrifat, maka ada jalan-jalan station yang harus dilalui. Para ulama banyak merumuskan makom ini, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10, ada yang cukup 5. Nah, secara umum kita gambar bagaimana caranya kita mencapai tingkat tinggi di hadapan Allah, langkah-langkah apa aja yang kita lakukan. Yang pertama, makomnya atau stationnya namanya makom taubat. Jadi keyword atau kata kunci utama Allah akan membuka dan siap menerima hamba, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah pintu taubat. Hampir semua orang dalam perjalanan spiritualnya selalu mengawali berhadapan dengan Allahnya dengan cara bertaubat. Nabi Adam itu dosanya cuma satu, tobatnya dalam satu riwayat ratusan tahun, dan baru diterima tobatnya. Jadi kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin diulang-ulang ribuan kali oleh oleh Nabi Adam karena menyatakan diri bertaubat kepada Allah, melakukan satu kesalahan yaitu memakan buah huldi di dalam surga. Cuman itu dosanya. Kadang-kadang saya kepikiran Nabi Adam dosanya cuma satu kali, dibuang ke kawasan India, dari surga dilempar ke India, Siti Hawa dilempar ke Jeddah. Dunia yang begini besar isinya cuma 2 orang, bisa dibayangkan. Kalau Masjid Darul Muslimin ini isinya cuma makmum sama imam, kira-kira gimana Pak? Nggak nyaman, cuma 2 orang. Ini dunia yang besar, diisi hanya 2 orang, Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga di kawasan India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Saudi Arabia. Berjalan 2 orang manusia ini saling mencari, dan pada titik tertentu dia ditemukan di sebuah jabal namanya Jabal Rahmah, yang menjadi tempat pertemuan jamaah haji yang disebut dengan wukuf. Itu perjalanan panjang Pak, bertobat ratusan tahun dengan mengucapkan kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya apa? Rabbana ya Allah zalamna, aku telah berdosa ya. Maka Bapak Ibu, pertama kali ketika berhadapan dengan Allah, kata kunci yang harus kita sampaikan adalah bertobat. Ya saya kepikir aja, satu kali Nabi Adam berdosa, makan buah huldi, tobatnya ratusan tahun sambil menangis. Kalau kita dosanya berapa kali Pak? Ya, seorang Nabi. Jadi tobat, makanya dalam tobat itu syaratnya 3 Pak. Tobat itu syaratnya 3. Yang pertama apa? Yang pertama mengaku salah. Itu ulama sepakat. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika orang bertobat secara serius, mengaku bahwa dirinya melakukan kesalahan. Kalau orang sudah menyatakan diri mengaku salah di hadapan Allah, Allah akan membuka ruang pintu taubat. Sampaikan saja, makanya kata-katanya kan ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alaiya, dan terakhirnya wa tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Atau lagi itu Sayyidul Istighfar, ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa ana mastatu, dan seterusnya. Yang terakhirnya, ampuni segala dosa.
Jadi pertama, syarat seorang berhadapan dengan Allah untuk bertobat, akan diterima taubatnya mengaku salah. Bapak Ibu kalau bertengkar sama suami mengaku salah nggak Pak? Untuk merelai pertikaian antara seorang suami dan istri karena salah paham, itu yang pertama kali yang paling bijak, mengaku salah. Iya Bu, saya yang salah. Ibu masih marah nggak kalau suami mengaku salah? Ngeyel. Enggak lah, ibu-ibu di masjid ini sih nggak pernah ngeyel. Bapak-bapak, ini rahasia laki-laki Pak. Kalau ibu-ibu lagi marah, jangan pernah memberi alasan apapun. Iya, biarkan aja dengan marah. Bilang aja, iya Bu, saya yang salah. Saya minta maaf. Walaupun belum tentu salah. Karena perempuan itu mintanya laki-laki harus mengaku salah. Ibunya masih cerewet lagi tadi, Bapak bilangnya iya ya. Bilang aja, iya Bu, saya yang salah. Saya minta maaf. Pokoknya nggak usah memberikan penjelasan, saya kan gini, nggak usah punya argumentasi walaupun Bapak logikanya cerdas, nggak usah berdebat di situ Pak, karena perempuan tidak ingin melayani perdebatan. Jadi gimana? Udah minta maaf aja. Kenapa? Kalau Bapak melayani perdebatan dengan menjawab pernyataan istri, maka istri akan mengeluarkan 10 jurus yang mematikan Pak. Ya nggak Bu? Enggak ya? Tapi di sini mah ibu-ibu solehah semua, enggak ya? Insya Allah. Nah, pertama syarat tobat mengaku salah. Yang kedua syarat tobat itu Pak menyesal. Ada kan orang berbuat salah nggak nyesel gitu. Ini bahaya Pak. Karakter kita akan menjadi rusak ketika kita berbuat salah tidak menyesal. Ini ngeri juga. Biasa aja, menyesal. Ada syair Pak. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Seorang hamba yang rindu pada Tuhannya, ingin kembali karena dosanya di masa lalu, dia ungkapkan kata-kata itu di tengah malam sambil menangis dengan mengatakan Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Apa maknanya? Tubna ilallah, aku bertobat padamu ya Allah. Waraja'na ilallah, dan aku ingin pulang kepadamu ya Allah, ingin kembali. Wa nadimna ma fa'alna, wa nadimna ma fa'alna, dan aku menyesal ya Allah, apa yang aku lakukan di masa lalu, aku menyesal. Kalau Allah sudah mendengar kata-kata itu dari hambanya, Allah sangat senang. Jadi kalau orang sudah tidak ngaku salah, susah. Maka syarat tobat yang pertama adalah apa tadi Pak? Ngaku salah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulang. Maka tobatnya berpotensi diterima. Tapi Pak, dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, kalau dia datang dengan sungguh-sungguh dan bertobat secara totalitas, itu Allah mengampuni. Dengan syarat tadi, menyesal, mengaku, tidak ngulang. Ada satu hadis qudsi, ada seorang hamba datang kepada Allah. Hamba ini seorang pendosa. Hari-harinya terisi dengan dosa-dosa besar. Tapi pada titik tertentu kesadarannya mulai muncul dan dia ingin bertaubat di hadapan Allah. Lalu datang kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya di masa lalu. Menghabiskan energi dan air matanya di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Tiba-tiba ada malaikat datang. Apa kata malaikat? Wahai Allah, jangan kau ampuni pendosa yang datang ini. Catatan kami yang kau tugaskan untuk mencatat dia hari-harinya penuh dengan dosa besar. Pendosa hamba ini kepadamu ya Allah. Saya mohon dengan sangat karena kami mencatat dari amal yang kau tugaskan untuk mencatat orang manusia ini, saya minta tidak diampuni dosanya karena dia sudah hari-harinya penuh dengan dosa. Hamba itu terus menangis di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa sampai berkali-kali. Malaikat pun mengatakan, tolong ya Allah,
jangan kau ampuni hamba pendosa ini. Kata malaikat kepada Allah. Lalu Allah pun bilang apa? Wahai malaikat, bukankah aku pengasih dan penyayang dan maha pengampun? Malaikat pun terdiam. Lalu kata Allah apa? Malu rasanya saya ketika hambaku menangis berkali-kali dan datang penuh dengan kesungguhan, lalu tidak aku buka pintu tobatnya. Malu saya kepada Allah. Tuh punya rasa malu, Pak. Kadang-kadang yang tidak punya malu kitanya. Allah bilang dalam hadis qudsi, saya malu kepada hambaku yang tiap subuh datang dan dia menangis meminta diampuni dosanya. Rasanya malu kalau saya tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kemudian malaikat pun tidak bisa bicara apa-apa karena Allah punya otoritas untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Dan hamba itu pada akhirnya diampuni oleh Allah padahal dosanya besar sekali. Kalau dosa besar sama Allah minta taubat dengan sungguh-sungguh bisa diampuni, tapi kalau dosa sama sesama taubat sama Allah tidak terima. Kalau sesama manusia harus minta maaf dulu kepada sesama. Tapi dosa sama Allah mungkin bisa diampuni dengan cara yang lain. Nah, syaratnya 3. Pertama, mengaku salah. Kedua, apa tadi Pak? Menyesal. Ketiga, tidak diulangi. Tidak diulangi. Ini mangkok pertama untuk menuju Allah, Pak. Tobat. Kita datangkan tobat. Kenapa ketika selesai sholat kita dianjurkan baca astagfirullahaladzim? Kenapa? Boleh jadi pada saat sholat ingat mau berangkat ke Sumedang, gitu. Boleh jadi kan dosa. Maka kita, ya Allah mohon ampun, saya dalam keadaan sholat ingat teman. Ibu-ibu pada saat selesai sholat baca astagfirullahaladzim. Siapa tahu pada saat sholat ingat menyiapkan masakan apa hari ini. Kenapa di setelah selesai sholat kita dianjurkan oleh Nabi baca istighfar 3 kali? Astagfirullah. Karena apa? Mungkin dalam perjalanan sholat kita pikiran kita nggak fokus, maka minta ampun sama Allah. Allah senang. Pintu yang kedua yang akan menjadi kita akan mendekati Allah adalah warak. Obat yang kedua warak. Warak itu bacaan. Bahasa kita ini hati-hati. Menjaga diri dari hal-hal yang berbau tidak jelas. Imam Hasan Al-Basri dalam satu riwayatnya mengatakan, "Man la waralahu la zulfalahu." Barang siapa yang tidak bisa warak, tidak hati-hati dalam hidupnya, la zulfalahu, tidak ada martabat baginya. Jadi kalau orang ingin dekat dengan Allah nanti pada tingkat tertinggi, langkah kedua setelah taubat adalah warak. Hati-hati, hati-hati bicara, hati-hati berbisnis, hati-hati makanan, hati-hati bergaul, hati-hati semua. Warak. Bisnis juga hati-hati Pak. Nah dalam teori agama, makanan itu punya pengaruh terhadap diterima atau tidaknya sholat kita. Jadi makanan tidak hanya punya efek pada persoalan kesehatan, tapi berpengaruh pada diterima atau tidaknya ibadah kita. Barang siapa makannya yang tidak halal, maka tobatnya tidak diterima. Hadisnya sahih. Kata Nabi, As'ashan Abdara yang nubuh yadai ila selama yang haram ya haram. Malbasu haramun, masrabu haramun, wabudiya bil haram. Fa'anna yustajabulah. Kata Nabi, ada orang yang hari sholat, yang hari berminta ampun kepada Allah, minta diberkahi, tapi dia datang dengan pakaian yang dibeli dari barang yang haram, minum dari minuman yang tidak halal, semuanya berkerumun dengan sesuatu yang tidak halal. Kata Nabi, fa'anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan bisa menerima tobat dan sholat kalau datang dalam kondisi tidak halal? Jadi berarti dalam Islam makanan punya pengaruh terhadap diterima atau tidaknya ibadah kita. Oleh karena itu, pintu yang kedua, hati-hati dengan makanan. Maka kalau bahkan dalam penjelasan yang lain secara keilmuan, tidak hanya persoalan diterima tidaknya, makanan itu berpengaruh pada sikap mental. Ada seorang pemenang hadiah Nobel, pernah saya sampaikan juga itu, ada namanya Alexis Carrel. Alexis Carrel itu seorang dokter spesialis berbangsa Prancis, dokter pertama di dunia yang berhasil melakukan pembedahan pembuluh darah manusia di tahun 1945. Dia seorang guru besar di Amerika. Penelitiannya apa? Penelitiannya dalam tulisan-tulisannya
Saya baca tulisannya dalam bahasa Inggris, kalimatnya begini. Senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu punya pengaruh terhadap sikap dan perilaku sikap mental. Kalau senyawanya negatif, perilaku sikap mentalnya cenderung negatif. Kalau senyawanya positif, maka perilakunya cenderung positif. Maksudnya apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa agama, kalau orang terlatih makanan-makanan yang halal, maka cara berpikirnya, hatinya akan cenderung bersikap positif. Tapi kalau orang terlatih makan yang haram, maka ada kecenderungan cara berpikirnya, sikap mentalnya akan cenderung negatif. Dan itu sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 91. Makanan yang dikonsumsi punya pengaruh terhadap sikap mental. Makanya untuk menuju kita kepada Allah, muharram hati-hati dalam bisnis. Sampai berapa Pak? 6 lagi. Kan mau persiapan sudah. 6. Masih bisa dilanjut dulu banyak? Masih bisa. Tapi nggak macet Pak, pagi masih macet. Reply itu perlu Pak, ya. Karena kan di dalam Al-Quran, lakukan perjalanan di muka bumi, ternyata orang-orang hebat pada masa lalu itu banyak melakukan reply. Maka sering-sering aja Pak reply. Ya, tapi reply yang positif ya. Imam Syafi'i itu salah satu ilmuwan yang paling banyak melakukan petualangan intelektual. Karena perjalanannya luar biasa Pak. Dari Madinah dia menuju ke Mekah, dari Mekah ke Irak, ke Kufah, ke Basra sampai ke akhir Mesir. Belum ada pesawat Pak. Maka ulama Syafi'i dikenal sebagai ulama paling modern karena petualangan intelektualnya panjang. Ya, apa namanya ya? Mengambil ibrah dari perjalanan. Oke, kembali sih ya. Warak. Jadi yang kedua untuk station yang kedua apa Pak? Warak. Yang pertama apa tadi? Yang ketiga, station atau makom tahapan tangga yang harus kita lewati untuk menuju kesempurnaan kepada Allah adalah zuhud. Zuhud itu apa Pak? Meninggalkan ketergantungan pada dunia. Bukan tidak boleh kaya, boleh kaya. Boleh punya uang, boleh punya mobil mewah, boleh punya rumah, apa? Tapi tinggalkan ketergantungan dan kecintaan kita kepada dunia. Hanya cinta dan ketergantungannya kepada Allah saja. Itu namanya zuhud. Maka ada pepatah kalau kita punya mobil, taruhnya di garasi, jangan di hati. Kalau taruh mobil di hati, lagi sholat ingat mobil. Begitu hilang sakit hati. Kalau mobil kita taruh di garasi, yang ada hanya Allah. Mungkin ketika kita ada kecelakaan mobilnya ada yang ambil, sakit hati, tapi tidak akan lama. Ini sudah berdak dari Allah Subhanahu nyaman. Itulah zuhud. Menghilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah, itulah zuhud. Ketiga, tangga ketiga yang harus kita lewati untuk menuju kesempurnaan. Usia kita ini yang sudah di atas 50 tahun sudah tidak lagi Pak menggantungkan sesuatu selain Allah. Hasbi Rabbi Jallallah Maafi Qulbi Wairullah. Ingat ya saya itu. Hasbi Rabbi Jallallah Maafi Qulbi Wairullah. Itu sebut. Jadi orang kalau sudah matang dewasa beragama, dia akan mengatakan hasbi Rabbi Jallallah, cukup hanya Allah saja. Maafi qalbi wairullah, tidak ada dalam hatiku, tidak ada dunia, tidak ada materi, tidak ada mobil, tidak ada jabatan, usia kita, cukup hanya Allah saja yang ada. Itu tingkat kedewasaan orang beragama digambarkan dalam makom ketiga zuhud. Boleh kaya, boleh banyak punya uang, tapi jangan digantungkan di dalam hati, cukup yang di dalam hati hanya Allah. Itu namanya zuhud. Yang keempat, setelah taubat, wara, zuhud, yang keempat sabar. Sabar ini salah satu perjalanan spiritual yang penting. Lagi-lagi saya mengutip kata-kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau,
man la sabara lahu la dina. Dan siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka agamanya yang kokoh. Jadi letak kejujuran orang beragama itu seberapa besar dia kesabaran. Sholat subuh butuh kesabaran, puasa butuh kesabaran, cari nafkah untuk istri dan anak butuh kesabaran, melayani suami dan anak-anak butuh kesabaran. Semua aktivitas kebaikan butuh kesabaran. Maka untuk menuju maqam tertinggi di hadapan Allah, langkah keempatnya didik jiwa kita menjadi orang yang bersabar. Instrumen atau piranti dan perbendaharaan terbaik yang akan mengantarkan kita bisa sukses adalah kesabaran. Waktu kemarin saya memberi pembekalan pada jamaah haji, yang membuat orang hajinya mabrur itu bukan tawafnya, bukan sa'inya, bukan balap umroh, bukan. Walaupun itu wajib. Apa? Yang pertama niat. Niat itu 75% menentukan orang hajinya mabrur atau tidak. Yang kedua modal. Saya sampaikan itu Pak. Jadi Bapak Ibu dapat, ada yang berangkat di sini Pak? Ada di depan sini. Sudah berangkat? Udah berangkat. Sudah berangkat. Dan biasanya ada dapat koper Pak dari kemudian ada berapa lah. Saya juga beli koper satu lagi yang bagus, yang tidak bisa dibuka dari mulai berangkat sampai yang dibuka, yang tahu bukanya cuma kita. Kalau koper yang dari kementerian itu kan isinya makanan segala macam, pakaian dan perlengkapan. Ini saya anjurkan kepada jamaah yang berangkat kemarin, beli koper lagi sebelum berangkat. Yang terbaik yang nggak bisa dibuka oleh siapapun. Tapi beda isinya. Isinya apa? Isinya sabar dan syukur. Jadi koper itu diisi sabar. Kenapa Pak? Berangkat haji nggak pakai sabar 0%. Kekayaan terbesar, modal terbesar berangkat haji sabar. Susah. Jalan kaki begitu panjang berapa kilo Pak? Dari mulai Mina ke Jakarta bolak-balik sekian hari butuh energi. Yang biasanya tidak pernah ngantri di sini di hotel ngantri, di Mina, di tenda harus bolak-balik ke toilet harus ngantri. Kalau nggak sabar konsep haji kita hancur semua. Maka modal terpenting untuk berangkat ke haji salah satunya adalah sabar. Maka kopernya harus yang kuat, isinya sabar. Nah, dalam station atau mangkok yang digambarkan oleh Ibnu Tasawuf ini, yang keempat adalah sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan dari sabar. Yang ketujuh apa? Yang kelima apa? Syukur. Syukur itu kan apa? Dia berterima kasih kepada Allah. Kata Nabi, arba'un man asobahuna faqad utiya khairud dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara yang apabila dimiliki oleh seseorang maka dia akan diberikan sesuatu yang nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur lagi. Situasi apapun yang kita hadapi, kita respon dengan bersyukur. Itulah makom kelima yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka mari Bapak-bapak, ya, kalau dalam surat Al-Ahqaf itu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Di usia-usia di atas 40 kata Quran surat Al-Ahqaf sudah tidak ada lagi pekerjaan lain, maka hari-hari harus selalu bersyukur. Situasi apapun, kondisi apapun kita syukuri. Dan ini makom yang kelima. Makom yang keenam, stage yang keenam adalah tawakal. Tawakal itu apa Pak? Faiza azamta tawakkal. Ketika ada pengajian yang dihadiri oleh para sahabat, kemudian ada yang terlambat masuk Pak. Nabi Muhammad menegur, naik apa Anda? Naik onta ya Rasulullah. Kemana ontanya? Ontanya di luar. Sudah kau ikat ontanya? Tidak, saya ikat ya Rasulullah. Kenapa? Saya tawakal sama masuk. Lalu kata Nabi, bangun, keluar, ikat ontanya lebih dulu, baru kamu tawakal. Maknanya apa? Tawakal itu harus diiringi dengan usaha. Dan dalam riwayat Pak, tawakal itu menghadirkan keajaiban. Saya pernah menggambarkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun,
pasukan pembunuh yang akan menghabisi Musa dan kaumnya. Di depan ada laut. Nabi Musa dikelilingi oleh kaum-kaum yang tidak bisa diatur karena orang yang Israel itu susah diatur. Nabi Musa tidak ada jalan, di belakang sudah mau dibunuh, di depan ada laut. Nabi Musa perang akhirnya apa? Saya kalau bahasa kita, ya Allah saya pasrahkan kepada situasi sulit ini. Kepasrahan menghadirkan keajaiban. Tiba-tiba Allah mengirimkan tongkat, menyampaikan Musa, pukulkan tongkatmu di atas air laut. Dipukulkan tongkat dan terbelah laut. Logika manapun gak nyambung, laut bisa dibelah dengan tongkat. Tapi karena tawakalnya tingkat tinggi, maka laut pun bisa terbelah. Tawakal menghadirkan keajaiban. Bapak Ibu di rumah punya tongkat nggak? Coba dipukulkan di air nanti. Nabi Musa, jadi bukan karena mukjizat saja, betul itu mukjizat Allah. Tapi mukjizat Allah itu hadir, kenapa? Karena Musa tawakalnya level tinggi. Ya Allah, saya tidak ada jalan lagi, di belakang sudah Fir'aun, di depan sudah ada laut. Terserah kepadamu ya Allah. Karena hambanya pasrah, Allah bersenang. Turun tangan Allah mengambil alih, Musa pukulkan tongkat. Dalam sejarah tidak ada tongkat bisa membelah laut, ya, laut merah dari Mesir ke Palestina, Pak. Berapa kilo, Pak? Belah. Kenapa? Tawakal menghadirkan keajaiban. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, satu berhala tidak dihancurkan, ditaruh kampak di lehernya, ditangkap Ibrahim. Lalu kemudian, kenapa kamu menghancurkan berhala? Bukan saya, tapi berhala yang paling besar. Kata Namrud, mana mungkin berhala bisa menghancurkan? Kalau begitu, kenapa Anda sembah? Kalau tidak bisa apa-apa. Tapi kan kalau orang hatinya sudah gelap, tidak ditangkap. Apa hukumannya? Dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Pertanyaannya apa, Pak? Api secara logika itu membakar. Tapi ketika Ibrahim mau dilempar ke api, ya Allah saya pasrahkan semua kepada-Mu. Maka api pun berubah menjadi sejuk dan dingin kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim dilempar api, dalam api merasakan kesejukan. Ibrahim merasakan kesejukan. Maknanya apa? Tawakal menghadirkan keajaiban. Nah, maka makom yang berapa itu? 7. Itu 6 ya. 6 adalah tawakal. Kemudian yang ketujuh, ridho. Ridho itu apa? Menerima segala apapun yang didatangkan. Luar biasa, Pak. Ridho itu sudah lebih dari tawakal. Ridho aja berkesan pada Allah. Apapun beban yang diberikan Allah, saya ridho ya. Makanya ketika orang sudah ridho itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah menuju Tuhan dalam keadaan aku ridho dan kau ridho. Kalau karena sudah ridho, antara hamba dan Tuhannya siapa? Ridho yang tenang, yang ketujuh, yang terakhir mahabbat, cinta sama Allah. Pak, kalau bapak-bapak ingin ringan melaksanakan sholat, sekarang berubah cara berpikir. Kenapa bapak sholat? Ya kan kewajiban, kalau nggak sholat dosa. Iya. Kenapa ibu-ibu masak untuk memuji suami dapat kewajiban? Itu benar. Tapi kita rubah sekarang. Kenapa bapak sholat? Karena saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dasarnya cinta, apapun dilakukan. Kenapa ibu-ibu capek-capek memuji suami dan anak-anak? Karena saya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senang kalau saya melayani suami. Jadi segala sesuatu kebaikan kalau didasari dengan mahabbah, rasa cinta sama Allah ringan. Kalau kelasnya bapak sudah datang sholat subuh karena cinta dan rindu sama Allah, udah nyaman banget. Ya kewajiban udah. Kenapa bapak sholat? Ya kalau kita sholat kan dosa, ada beban. Walaupun benar juga. Tapi kalau kita sampaikan, aku mencintai Allah sehingga aku datang ke surga. Itulah 8 makom. Sebenarnya ada beberapa poin lagi yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah seperti itu nanti jadi ma'rifat. Jadi kesimpulan kita pada nanti ini 8 station yang harus kita lalui untuk menuju Allah. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua apa? Warah, hati-hati. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam tawakal. Yang ketujuh ridho. Yang kedelapan mahabbah, cinta. Tidak sulit kalau kita belajar perlu Allah, tempatnya
Mudah-mudahan kita dianugerahi kemudahan untuk melaksanakan 8 station ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Tes. Terima kasih atas penjelasan kuliah seluruh pada hari ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, barang ada yang bertanya silakan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Pak Ian. Bismillah. Kelihatan Pak, yang kelihatan bapaknya. Ya. Kelihatan sekiranya. Di mana? Tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim dan lebih. Tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Pertanyaannya, bagaimana semua perbuatan baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, Pak. Langsung aja dulu, langsung aja dulu. Dengan pasal apa? Pak Ian, Pak Ian. Iya. Saya cerita dulu pernah cerita kalau salah. Saya ingat tahu gimana. Pak Hamka, pernah dengar Pak Hamka, Pak? Buya Hamka. Buya Hamka itu kalau setiap pagi pengajian subuh di Masjid Al Azhar Kebayoran, Bandung, Jakarta. Itu bertahun-tahun sampai kemudian beliau melahirkan tafsir 30 juz namanya Tafsir Al Azhar. Itu hasil kajian. Nah, dalam satu kajian jemaahnya penuh. Salah satunya ada mualaf, Pak ya. Mualaf datang, yang orang yang baru masuk Islam. Kata mualaf, Pak Buya, saya baru beberapa lama masuk Islam dan saya sedang belajar Islam. Pertanyaan saya ingin mencari tauladan seorang muslim yang baik. Lalu dia cerita, Pak ya, saya punya tetangga Pak Haji. Dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke masjid. Tapi perilakunya kepada sesama suka menyakitkan. Ya, kalau ngomong suka jelekin orang, kalau ngomong suka menyakitkan orang, bahkan dia sangat pelit pada saat ada pohon jambu di depan rumah Pak Haji, jatuh buahnya, diambil oleh pemulungnya dikejar-kejar, saking pelitnya. Itu Pak Haji yang rajin sholat tiap hari di sini. Apakah seperti ini muslim yang saya harus ikuti? Kata mualaf yang memang baru masuk Islam. Tapi di sebelah saya ada seorang dokter, Pak. Ini pertanyaan kami. Seorang dokter, dia rajin berbagi pada orang, menyenangkan orang, berbagi kebahagiaan, senyumnya lama, bersedekah. Cuma dia nggak sholat. Lalu kata mualaf, apakah saya mencontoh orang seperti Pak Haji yang sholat tapi nggak berbuat baik pada sesama, atau seorang dokter yang berbuat baik pada sesama tapi nggak sholat? Jawaban Pak Hamka apa, Pak? Jawabannya adalah seandainya tetangga Bapak yang Pak Haji tadi meninggalkan sholat saja, maka sempurnalah kejahatan Pak Haji tadi. Sebaliknya, seorang dokter ya, tetangga Bapak yang baik dengan sesama tadi, kalau dia mau sholat saja, maka sempurnalah kebaikan sang dokter tadi. Jadi menurut Bapak, mending Pak Haji atau mending Pak dokter? Lebih baik Pak Haji yang rajin sholat tapi dengan sesamanya galak gitu ya, atau Pak dokter yang baik tapi nggak pernah sholat? Mana yang lebih baik? Tidak ada yang baik, ya. Karena baik dalam Islam itu dengan Allah yang baik, dengan sesama juga baik. Itu banyak jawabannya. Jadi walaupun ibadahnya banyak, segala macam banyak, kalau dengan sesamanya kurang terbangun dengan baik, bermasalah. Begitu juga baik dengan sesama, tapi nggak sholat, ya Allah juga nggak terima gitu. Jadi harus baik kepada hablum minallah. Saya kira ini jawabannya. Terima kasih banyak. Ada lagi? Baik, dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kasih yang temannya luar biasa kata makom atau station. Misalnya diawali dari obat, diakhiri dengan bahasa coba. Nah, di situ istilah makom berarti kan tempatnya. Sementara manusia itu dilepas dari tempat dan waktu. Ya. Maka ketika kita ingin mengamalkan, nah di sana tidak ada kata tertib. Adanya urutannya secara hierarkis. Sementara di situ kelihatannya dipahami oleh saya pribadi itu sebuah angga menuju kepada ke atas. Tapi kayaknya berat untuk bisa diimplementasikan karena urutannya bisa jadi kita naik turun gitu seperti itu. Akhirnya kira-kira nyampe tidak. Karena kita langsung ke atas, langsung pengen mabok. Sebentar saya bawa ke mohon penjelasan lebih dalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Khomeini. Saya teringat suatu teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali lebih spesifik lagi, ketika orang ingin berdekatan dengan Allah, maka 3 tahap yang dilakukan. Tahap pertama adalah tahun. Tahun itu apa? Membersihkan sifat-sifat yang kotor yang ada dalam pikiran kita, membersihkan dendam, membersihkan hasud, membersihkan iri hati, membersihkan niat dalam waktu yang bersamaan. Setelah semua sifat-sifat kotor itu bersih, yang disebut dengan taholi, keluarkan semua. Nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada hasud, nggak ada niat, maka ditransfer dengan energi baru yang disebut dengan tahali. Tahali itu apa? Dalam waktu yang bersamaan diisi dengan rasa syukur, diisi dengan sabar, diisi dengan tawakal, diisi dengan ridho, diisi dengan cinta. Jadi dalam waktu yang bersamaan semua yang memungkinkan masukkan di transfer ini. Yang tadinya pemarah jadi sabar, yang tadinya pendendam jadi pemaaf, yang tadinya tidak mengeluh kemudian diisi dengan syukur. Itu dalam waktu bersamaan kata-kata Imam Al-Ghazali namanya tahali. Kalau orang sudah tahali, maka yang terakhir tajali itu nampak makrifat kepada Allah dan dia menjadi orang yang sangat damai, tenang, nyaman. Kenapa? Sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi dendam, sudah tidak ada lagi kemarahan, semuanya tajali. Maka disebut dengan makrifat. Tapi ini kajian kelas tinggi Pak. Ini hanya orang khusus. Tapi saya yakin bahwa orang kelas tinggi. Ya, kalau ilmu tasawuf itu ilmunya manajemen hati, Pak, bukan lagi urusan gerakan, tapi gerakan hati. Dan ini salah satunya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pertanyaan Pak tadi, apakah secara bertahap bisa dilakukan secara simultan dalam waktu yang sama, bisa bersyukur sekaligus bisa bersabar? Jangan sudah bertobat, saya bertobat, tapi sabarnya nanti nggak bisa Pak. Jadi harus saling melengkapi. Hanya itu mungkin tahapan tidak dalam pengertian urutan ya, tapi 5 station ini harus dipenuhi semua. Jadi ketika kita sudah bertobat, bukan berarti nanti sabarnya, nanti syukurnya, nanti ridhonya dalam waktu yang bersamaan kita transfer, kita infus dengan 8 makam tadi. Berat memang, tapi latihan. Makanya dalam istilah tasawuf ada namanya riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Ya kalau tidak langsung bertahap, ya pelan-pelan. Syukurnya kalau skor terbaik 100, syukur kita baru 40. Sabar kita skornya 100, mungkin baru pada skor 60 bertahap. Itu yang dimaksud bertahap. Tapi tidak bisa misalnya ketika kita sudah tobat, sabarnya nanti, syukurnya nanti dan sebagainya, tidak. Dalam waktu yang bersamaan kita transfer energi positif itu sehingga kita sampai pada 8. Dan mahabbah itu tidak betul. Saya teringat Rabi Ahmad Adawiyah, seorang perempuan yang banyak dosanya,
dia bertobat lalu menempatkan Allah di sini, Pak, di dadanya, udah gak ada cinta yang lain. Jadi kalau gambar hati itu misalnya seperti ini, 100% isinya cuma cinta sama Allah. Ketika ditanya, Rabi'ah, apa engkau membenci setan? Apa jawabnya? Saya sudah tidak punya ruang lagi untuk membenci siapapun. Bahkan setan pun tidak bisa saya benci. Kenapa? Karena hati saya sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Jadi tidak ada ruang kosong untuk membenci. Bahkan setan pun tidak sanggup saya benci. Itu orang yang sudah luar biasa, Pak. Di dalamnya hanya ada cinta kepada Allah. Tapi memang kita perlu belajar berat, ya. Tapi latihan yang kecil-kecil dulu. Ya skornya mungkin ya 40% dulu, Pak, gitu ya. Kalau sukunya belum totalitas, yang mungkin kita belajar 20%, besoknya naik 30%, karena perlu riak. Pertanyaannya bagus, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Pak, lagi ya. Pak Sogor udah Pak. Pak Sogor udah biasa Pak Sogor. Dua lagi aja, dua lagi. Pak ibu-ibu. Ibu-ibu, oh ibu-ibu ya, lupa ya ibu-ibu. Nanti ke saatnya barangkali ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu dulu ya. Ibu ada yang nanya nggak? Ada yang nanya? Nggak ada? Nggak ada. Ada yang nanya? Nggak ada? Nggak ada? Udah. Nggak ada katanya. Nggak ada katanya. Nah itu jadi di mata Allah itu seperti apa? Apakah kita yang apakah memang harus seperti itu? Kita setiap orang yang salah kita tobat pada kesalahan itu sama, padahal kita tobat adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi kembali. Nah itu yang saya katakan. Masih. Insyaallah. Syukur. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai nanti di mukadimah ada menjelaskan sepintas itu masalah alam bangsa. Nah, di situ kan tadi dijelaskan ada yang diterima di bidara, ada yang tenang-tenang aja. Apakah itu hasil dari kita perbuatan? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya ini berat-berat di Jemaah. Memang ini timbangannya pada berat-berat. Ya, yang pertama tadi kan betul, Pak. Jadi memang manusia itu kesalahan itu ada yang disengaja, ada yang hilaf. Quran sudah mengatakan barang siapa bertobat lalu sengaja melakukan lagi, bertobat lalu sengaja melakukan itu bukan tobat kata Allah. Kecuali kalau betul-betul tidak sengaja, ya melakukan. Jadi memang berat Pak, tapi usahakan kita tidak akan mengulangi. Jadi kalau sengajanya, apa kalau kesalahannya dilakukan dengan sengaja dan dengan sadar, itu berarti sudah melecehkan Allah. Tapi kalau kesalahan itu betul-betul tidak sengaja dan karena situasi yang sangat luar biasa, yang mungkin itu kehilapan kita, nggak apa-apa kita bertobat lagi kepada Allah. Itu dalam Quran ada Pak, ya. Dan siapa yang bertobat lalu berbuat baik dan dia bertobat dan berbuat kufur lagi, maka tidak ada tobat lagi. Nah, gimana kalau kita sudah melakukan ini, kita mulai buka lembaran baru bertobat yang khusus. Semoga Allah Maha mengampuni kita, ya. Dan memang berat. Makanya dilatih terus dicas dengan ilmu, dicas dengan kebaikan, dicas dengan doa. Doa itu energi langit yang akan membantu kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Karena kita lemah, Pak. Daya tahan kita untuk melakukan sesuatu sangat lemah. Jadi kita butuh energi dari langit, dan energi dari langit itu bisa dibentuk dengan cara doa dan zikir. Terlatih untuk mendekatkan diri pada Allah, Allah akan hadir menghalangi kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya kira itu Pak ya. Jadi kalau hilaf yang tidak sengaja, ya mungkin Allah akan mengampuni. Apapun yang kita lakukan, tetap akhirnya kita harus tetap bertobat kepada Allah Subhanahu. Saya kira itu yang bisa dijawab. Yang kedua, apakah nasib kita betul? Nasib itu tergantung kita Pak. Kalau Bapak-Bapak sekarang kan sedang melakukan upaya menghadirkan pengawalan di alam mahsyar. Bapak datang ke masjid, ambil air wudhu, berbagi makanan, pagi ada apa itu? Lontong sayur. Berbagi itu menghadirkan pengawalan Allah.
Jadi ketika ditanya apakah orang-orang yang ada di alam mahsyar itu ditentukan nasibnya, betul ditentukan oleh nasibnya hari ini. Kalau kita baik, menjaga sholat, menjaga wudhu, maka di alam mahsyar akan tenang-tenang saja. Tapi orang yang menderita dan itu tergantung nasib dan tergantung apa yang kita lakukan di sini. Jadi kalau dalam teori psikologi itu juga, kalau kita pengen tahu bagaimana masa depan kita, lihat hari ini. Lalu karena apa? Karena apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil perjalanan kita di masa lalu. Jadi perjalanan kita di masa lalu menentukan nasib kita hari ini. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita masa depan, lihat hari ini. Kalau hari ini kerja keras, kalau hari ini luar biasa, maka disitulah kita akan tahu masa depan kita. Sama, kita bisa menentukan hari kiamat kayak apa. Kalau hari ini kita rajin ibadah, selalu berbuat baik pada orang, menata hati dengan baik, menata pikiran dengan baik, maka hampir dipastikan masa depan kita akan jauh lebih baik di alam ini. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih, saya kira itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh iya, mari kita sama-sama baca doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan kajian subuh pada hari ini. Semoga ada upaya yang beliau sampaikan akan memberikan manfaat untuk semuanya, bisa dekat dengan Allah pada makam yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Amin. 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 Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup kajian atau Facebook pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa final majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam nanya.